Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insya-Allah. Bapa-bapa dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang telah datang karena Allah, maka Allah lah yang akan membalas semua kelelahan kita insya-Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih membahas tentang amalan-amalan yang Allah berikan pahalanya setara dengan pahala haji dan umrah. Kita sudah membahas beberapa dua amalan. Yang pertama yaitu melakukan paket salat subuh sampai terbitnya matahari dan menutupnya dengan 2 rakaat, maka dia diberikan pahala haji dan umrah sempurna. Berikutnya menghadiri majlis ilmu di dalam masjid, baik pagi hari atau petang hari, maka Allah berikan untuknya pahala haji dan umrah. Kita sambung amalan berikutnya, yaitu Allah akan berikan pahala haji dan umrah atau setara dengan pahala haji dan umrah kepada mereka yang menjaga salat berjamaah dengan adab-adabnya. Dan ini berdasarkan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua-duanya masuk ke dalam derajat hasan. Yang pertama dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah berkata, man masya ila salatin maktubah fil jamaah, barang siapa yang berjalan untuk menuju salat fardu secara berjamaah, fahiya kahajjatin, maka dia mendapatkan pahala seperti orang berhaji. Wa man masya ila salatin tatawwu', dan barang siapa yang melakukan salat sunnah atau berjalan untuk melakukan salat sunnah, fahiya ka'umratin nafilah, maka Allah akan berikan untuknya pahala seperti pahala umrah. Hadis yang kedua dari Rasulullah dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man kharaja min baitihi mutatahhiran, barang siapa yang berjalan dari rumahnya keluar dalam keadaan mutatahhiran, dalam keadaan bersuci atau sudah bersuci, ila salatin maktubah, dia menuju ke masjid untuk melakukan salat fardu, fa ajruhu ka ajril hajj al muhrim, maka Allah akan berikan untuknya setara dengan pahala haji bagi mereka yang berihram. Kedua-dua hadis ini adalah hadis yang hasan, artinya bisa dijadikan sebagai hujjah. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hebatnya orang-orang
yang melakukan salat jamaah. Allah Subhanahu wa taala berhak dan punya kuasa untuk membedakan antara satu amal dengan amal yang lain. Itu hak Allah. Dan kita diukur oleh Allah, semakin susah melakukan amalan tertentu, maka semakin besar pahalanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-jaza li jinsil amal. Pahala itu disesuaikan dengan kesusahan dalam beramal. Kalau butuh biaya besar, butuh tenaga besar, butuh pikiran yang kuat, butuh mental yang penuh untuk melakukan amal tersebut, maka semakin besarlah pahalanya. Kenapa kalau syahid di medan perang? Kenapa kalau berperang di medan perang yang membela agama Allah, Allah memberikan pahala syahid selama dia tidak berhutang? Karena ada hadis Nabi yang menyebutkan yughfaru lisyahid kulla zambin. Orang kalau sudah syahid itu diampunkan segala dosa-dosanya, illa, kecuali ad-dain, kecuali hutang. Jadi ada orang yang kadang-kadang pergi berperang, hutang tidak bayar. Dia merasa syahid di medan perang, tidak akan pernah dapat pahala syahid mereka yang meninggalkan hutang dengan sengaja. Tidak akan pernah. Bahayanya orang-orang yang meremehkan hutang sampai sudah mati tidak dianggap syahid. Tapi kenapa Allah bisa beri pahala syahid? Begitu mudahnya orang-orang syahid masuk surga. Bahkan orang-orang yang syahid dalam hadis riwayat Muslim dikumpulkan Allah di satu tempat di dalam perut seekor burung. Jadi kalau kita meninggal biasa, itu Allah kumpulkan di alam barzakh menunggu datangnya tiupan sangkakala. Tapi kalau syahid, Allah berikan tempat VIP khusus, di mana dia, hadis Nabi menyebutkan, di perut seekor burung. Mereka mendapatkan fasilitas surga lebih sebelum masuk surga. Jadi jangan bayangkan burung cicim seperti hari ini. Tapi burung itu burung sebesar langit dan bumi. Allah kumpulkan orang syahid di sana. Silakan cek ke hadis sahih. Jemaah melakukan Allah. Kenapa begitu mulianya orang syahid? Karena menuju untuk ke syahid itu butuh mental. Tidak sembarang orang mau berperang. Makanya ada orang yang diajak berperang, itu kadang-kadang jadai-jadaihan, 50-50. Artinya dia takut meninggalkan istrinya, atau istrinya yang takut ditinggalkan. Dia takut meninggalkan anaknya masih kecil-kecil. Terbayang tangisan anaknya, terbayang senyuman anaknya. Belum lagi dia butuh harta, belum lagi dia butuh tenaga, belum lagi terbayang bagaimana rasanya ditusuk dengan pedang, ditembak dengan peluru tajam. Terbayang seandainya ditangkap lalu disiksa, dipotong leher. Ini semua butuh perjuangan. Makanya ketika sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa orang syahid tidak ada hisab? Kenapa orang yang syahid di medan perang nanti hari kiamat tidak ada hisab? Tidak ditanya ini dan itu, langsung lempang ke surga. Kenapa bisa begitu ya Rasulullah?" Apa jawaban Rasulullah? Sudah cukup hisab bagi mereka dengan melihat kilatan pedang. Jadi melihat kilatan pedang di dunia, bertempur, korban nyawa, meninggalkan perasaan yang paling hebat, iaitu meninggalkan anak dan isteri, itu sudah cukup bagi mereka. Maka Allah lempangkan mereka ke surga. Nah, itu contoh Bapak Ibu maka Allah, semakin tinggi perjuangan melakukan sebuah amalan dari Allah, semakin besar pahalanya. Sekarang kita bertanya dalam hati kita, betapa besarnya perjuangan orang-orang yang mau melakukan jamaah dibandingkan orang-orang yang melakukan salat sendiri. Orang yang salat sendiri
itu berjuang hanya bangun dari tempat duduk, berwuduk, lalu dia lentangkan sajadah di rumahnya. Dia salat. Orang yang mau berjamaah, dia harus bangun lebih awal agar tidak ketinggalan takbir imam. Bahkan di tengah dinginnya subuh, dia harus berwuduk sempurna. Lalu kemudian dia menerobos dinginnya malam. Belum lagi di tengah jalan mungkin ada begal, perampok. Dia dalam kesendirian. Karena tidak banyak orang salat subuh berjamaah kecuali orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia harus melawan rasa ngantuknya. Apalagi tadi malam tertidur mungkin diawali dengan salat tahajud. Artinya tidak cukup jam untuk tidur. Tapi semua itu dilawannya dan dia bergegas menuju ke masjid Allah. Perjuangan mereka Allah balas lebih hebat daripada salat sendiri. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salatul jamaah, salat berjamaah afdalu, lebih utama, lebih mulia min salatil faddi, lebih mulia daripada salat sendiri 27 darajat, iaitu 27 kali lipat. Dalam hadis riwayat Muslim 25 kali lipat. Logikanya sederhana. Salat sendiri di rumah itu cuma dapat amplop dari Allah cuma 1 juta. Tapi dengan bersusah payah sedikit menuju ke masjid, salat bersama imam, bersama seluruh kaum muslimin yang berjamaah, perbezaan amplopnya jauh sekali. Semayang di rumah 1 juta, semayang di masjid amplop 27 juta. Jauh sekali, Pak. Bayangkan, itu menunjukkan bagaimana Allah memisahkan hambanya. Kita saja di dunia, kalau tidak sama gaji kita sedikit, bukan sedikit, berat cemburu. Kita kalau sesama guru, sesama dosen, sesama pegawai, gaji berbeda, beda cuma 100, itu pun ribut kita. Ikah baru menepuk gaji ke? Lung leh juta. Lung leh juta ler sertuh. Kata yang satu lagi, saya 3.100.000. Maka mulai ribut yang 3 juta. Kok bisa kamu dapat 100 lagi? Oh, saya ada wang makan. Kamu kan enggak makan-makan. 100 berbeda ribut. Maka kenapa orang hari ini tidak mau berfikir? Masya Allah, salat sendiri di rumah itu tidak mendapatkan pahala banyak. Walaupun salatnya sah, tapi dia datang ke masjid, perbezaan interval waktu mungkin hanya setengah jam. Salat sendiri di rumah 5 menit, 7 menit selesai. Tapi salat di masjid dia mungkin akan bersama jamaah yang lain setengah jam. Tapi Masya Allah, pahalanya begitu jauh. Kalau orang yang berfikir, makanya berulang-ulang Allah mengatakan, afala tafakkarun, afala ta'qilun, pakan hana kata mikir, kata Allah. Untuk apa pahala itu? Ada orang hari ini karena meremehkan pahala, makanya dia tidak bersemangat untuk melakukan salat jamaah. Karena meremehkan pahala. Jadi konsep hidupnya, halahum hai Nabi pahala jud, hana Nabi pih jud. Dia pasrah saja, mau kasih ya Allah boleh, enggak kasih boleh. Padahal pahala itu nanti Allah kumpulkan, lalu Allah buka di hari akhirat. Allah buka di hari akhirat celengan itu yang menjadi pembela kita di saat tidak ada pembela kecuali amal kita sendiri. Bisa bayangkan rasa senangnya orang yang telah lelah berjamaah 5 waktu. Ketika tidak ada pembelaan, semua amal dibuka celengan oleh Allah, lalu kemudian menjadi pembelanya di hari kiamat. Maka salat datang. Dalam beberapa hadis sebutkan, salat datang, puasa datang, bacaan Al-Quran datang. Semua datang. Lalu mereka mengatakan kepada Allah, ya Allah, orang ini dulu tidak tidur karena aku, ya Allah. Artinya karena dia melakukan perkara tentangku. Salat tengah malam. Lalu orang ini, ya Allah, tidak bisa menahan laparnya, tidak makan dan minum karena aku, ya Allah. Berpuasa. Itu puasa yang datang.
Al-Quran datang, dia tidak tidur malam karena aku ya Allah, karena membaca aku ya Allah. Semuanya datang menghadap Allah. Lalu mereka bersama meminta, ya Allah fasyafi'ni fihi. Izinkan aku untuk memberi syafaat kepada orang ini. Disitulah rasa bahagia kita berkumpul, menjadi rasa haru. Ternyata apa yang kita lakukan hari ini, kaki kita melangkah setiap hari ke dalam masjid berjamaah, kita mendapatkan hasilnya. Faman ya'mal misqala zarratin khaira, sekecil apapun engkau lakukan kebaikan, yarah, pasti engkau akan lihat kembali kebaikanmu. Selama kita tidak menghapusnya, maka jangan hapus-hapus pahala jamaah kita. Bagaimana menghapus pahala jamaah? Di antaranya muncul penyakit riya. Jadi datang jamaah karena hanya ingin dipuji. Ada orang yang riya di awal, ada orang yang riya di akhir. Di awal tidak riya, datang jamaah ikhlas, pulang jamaah lalu selfie. Selfie sesama jamaah, lalu pasang di Facebook, tulis status, alhamdulillah kami telah menunaikan jamaah di subuh hari ini. Semoga Allah menerima amal kami. Buat tanda senyum. Tunggu komen orang. Kalau ada orang yang membuat status seperti itu, ketika dilihat orang, lalu orang mulai mengatakan, barakallahu fiik, masya Allah, luar biasa, semoga istiqamah. Itu semua kalimat-kalimat yang mulai membuat hati kita tersanjung, membuat telinga kita mulai naik, walaupun tetap pada tempatnya. Di saat itulah amalan jamaah tadi Allah hapus. Maka jamaah belaka Allah Subhanahu wa taala perlu pikiran yang sehat untuk melakukan salat jamaah. Artinya, pertama, selamatkanlah diri dari api neraka. Dengan berjamaah kita lebih mudah menyelamatkan diri dari api neraka. Kenapa? Yang menjadi tameng kita adalah pahala. Rasulullah berkata, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Jauhkan dirimu dari api neraka walaupun dengan bersedekah satu tamar. Satu tamar bisa jadi tameng, apalagi perbuatan yang melebihi itu. Maka salat jamaah ini kita akan dapatkan hasilnya, yaitu ketika neraka tidak menyentuh kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan orang-orang berjamaah mendapatkan pahala haji dan umrah, itu disebutkan dalam hadis kedua yang kita bacakan tadi, man kharaja min baitihi mutatahhiran. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, sudah bersuci, maka ini salah satu isyarat kita ini sebaiknya bersuci dari rumah, supaya sudah tercatat pahala mulai paket dari rumah. Walaupun tidak mengapa bersuci di masjid, alangkah mulianya seandainya kita sudah bersuci dari rumah. Makanya nanti tercatat pahala berwudu, mempersiapkan salat jamaah itu dimulai dari rumah. Jamaah maka Allah ketika sudah mendengarkan iqamah, apa kata Rasulullah? Iza sami'tumul iqamah, kalau engkau mendengarkan iqamah, famshu ila salat, tetaplah engkau menuju ke tempat salat. Jadi famshu ila salat maksudnya ke tempat salat. Mana tempat salat? Masjid. Dalam keadaan bagaimana kita menuju ke masjid? Bisakinati wal wiqar. Pergilah ke masjid dalam keadaan sakinah, dalam keadaan tenang, wal wiqar, bersahaja. Jadi baik gabu-gabu. Salah satu syarat mendapatkan pahala jamaah sempurna, datang ke masjid dalam keadaan tidak tergesa-gesa. Karena ada tipe itu kadang-kadang enggak sempat memarkirkan motor pun. Entah di mana-mana terus atur motor karena ingin mengejar rukuk supaya dapat rukuk bersama imam. Diparkir motor kadang-kadang asal-asalan. Lalu tidak sempat dikunci pun. Lalu kemudian berlari seperti anak-anak berlari. Membuka pintu gerbam-gerbum, langsung masuk ke dalam saf. Nafas terengah-engah, langsung takbir. Ini perbuatan makruh. Ini mengurangi pahala jamaah. Jangan takut masbuk, tapi jangan masbuk terus-terusan. Karena Rasulullah telah mengatakan, berapapun yang engkau kurang, wa ma fatakum fa'atimmu, salatlah. Walaupun sudah iqamah engkau terlambat, datang juga, tetap datang dalam keadaan bersahaja. Kemudian berapapun yang engkau kurang rakaatnya,
tinggal sempurnakan, tambahkan, kata Rasulullah. Oh, kita kekurangan Fatihah di rakaat pertama, imamlah yang menanggungnya. Itu sepakat ulama mengatakan. Oh, kita datang ketika imam pas mau rukuk, jangan baca lagi iftitah. Jangan baca lagi iftitah. Tidak perlu lagi Allahu Akbaru kabira. Cukup langsung Al-Fatihah. Oh, Al-Fatihah pun tidak sempat. Pas datang imam Allahu Akbar waktu rukuk. Bagaimana kesepakatan ulama? Langsung disuruh rukuk. Al-Fatihah pun tidak usah baca. Mana Al-Fatihah kita? Bukankah Al-Fatihah syarat rukun salat? Sepakat juga semua ulama, Al-Fatihah ditanggung oleh imam. Itu hebatnya orang salat berjamaah. Jamaah belaka Allah, kurang satu rakaat, tambahkan rakaat tadi. Lalu kemudian ketika dia berada di dalam saf, jaga saf. Jaga saf. Kalau mau dapat pahala besar-besar dari Allah, jaga saf. Makanya urutan salat berjamaah itu iqamah disuruh oleh imam. Dalam literatur fikih, prosesnya iqamah itu diatur oleh imam. Jadi imam yang gerham kaji qamat. Kalau imam mengatakan kaji qamat, barulah orang yang azan itu iqamah. Jadi bukan jamaah yang menyuruh untuk iqamah. Karena ada sebahagian kadang-kadang jamaah paling ribut. Kerasak kerusuk. Ya, kaji qamat aja puh nak jadi sembahyang ya. Itu ribut jamaah betapa masjid. Yang paling berhak menentukan kapan iqamah adalah imam. Hari ini sudah diganti oleh tent-tent. Posisi imam diganti oleh tent-tent. Tapi bagus juga agar orang bisa datang tahu waktu bahawa ini akan segera dilakukan. Tapi tidak wajib menunggu tent-tent. Tidak wajib, Pak. Kadang-kadang kita mengatur bunyi tent-tent itu dari habis solat isya, mau solat isya, itu terlalu lama, kadang-kadang 10 menit. Padahal orang sudah berkumpul, karena tadi ada pengajian contohnya. Orang sudah berkumpul, 5 menit sudah semua selesai solat sunnah. Tidak wajib menunggu datangnya tent. Tidak wajib. Imam boleh bergerak, melihat semua sudah selesai, orang sudah berpaling kanan kiri, imam boleh berkata, kaji qamat. Lalu kemudian, kapan disuruh berdiri? Diatur. Ini menyempurnakan pahala jamaah. Disuruh berdiri dalam mazhab Syafi'i ketika mendengarkan kalimat, ketika selesai iqamah. Itu sunnahnya. Kalau dalam mazhab Hanafi disuruh berdiri pada kalimat hayya 'alas shalah. Dalam mazhab Malik boleh di awal qamat, boleh di akhir qamat. Dalam mazhab Syafi'i ketika selesai qamat. Sudah selesai qamat baru berdiri. Dalam mazhab Hambali pada kalimat qad qamatis shalah. Ini dicatat dalam kitab-kitab perbandingan mazhab. Jadi bukan di awal disuruh berdiri, dan sebaiknya tidak berdiri sampai melihat imam datang. Karena Rasulullah berkata, la taqumu hatta tarawni. Wahai sahabat, jangan engkau berdiri dulu untuk salat sampai engkau melihat kehadiranku. Hadis ini sahih. Dalam kitab Fiqh Islami wa Adilatu diatur begitulah kenapa mazhab-mazhab kemudian mengatur tata cara berdiri waktu iqamah. Dalam mazhab Syafi'i, habis iqamat baru tadam. Tapi hari ini orang tidak mempraktekkan, entah tidak tahu atau tidak sampai berita ini atau tidak disampaikan. Oh, masalah nanti terlambat mengatur jamaah. Begitulah urutannya. Sudah berdiri, imam jangan takbir dulu, lihat dulu ke belakang. Itu sunnah Nabi. Nabi tidak pernah takbir sampai dia lihat ke belakang, lalu dia berkata, sawu sufufakum. Saf, rapat. Wa'tadilu, kadang-kadang kata Rasulullah, rapi. Rasulullah pernah menegur satu orang yang mereng safnya. Dia duluan maju, langsung ditegur sama Rasulullah. Kalau kalian terputus saf, begitulah Allah memutuskan persatuan di antara kalian. Makanya saf ini bahagian menyempurnakan jamaah. Rasulullah berkata, inna taswiyatas sufuf, merapikan saf itu bahagian daripada kesempurnaan jamaah. Makanya Bapak Ibu, waktu salat itu usahakan saf jangan bisa dimasuki oleh seekor anak kambing hitam. Karena kata Rasulullah, aku melihat saf yang jarang dimasuki oleh seekor anak kambing. Anak kambing, Pak.
bukan bapaknya kambing. Anak kambing like obey me. Anak kambing itu ukurannya sebesar kucing. Begini saja dia bisa masuk. Makanya saf rapat. Wajibkah menempel? Dalam kitab-kitab para ulama mengatakan menempel itu baik, anjuran. Tapi tidak wajib. Kadang-kadang menempel itu malah membuat ketidakkusyuan. Karena ada orang maksa nempel. Dikejarnya kaki temannya. Yang satu teman makin kecil. Yang satu makin besar. Baklid akingan. Tidak wajib nempel. Silahkan baca kitab para ulama. Tidak wajib. Yang dianjurkan mendekat. Jangan terpisah saf. Nah, jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala, kita melakukan salat bersama imam dari awal kita jaga-jaga, pulang selesai salam, maka masya Allah, Allah tumpuk pahala kepada kita. Oleh karena itu, jangan tinggalkan jamaah. Selama hayat masih dikandung badan, Allah beri sehat, Allah beri kekuatan, Allah beri kenderaan, pergilah berjamaah. Jangan hanya subuh, jangan hanya maghrib, jangan hanya isya, tetapi hampir semua salat berjamaahlah. Dan sebagai penutup terakhir, saking pentingnya jamaah bersama imam, kita pernah katakan dalam pengajian kita di maghrib hari bahawa hampir semua mazhab memakruhkan untuk membuat jamaah gelombang kedua. Saking pentingnya salat jamaah dengan imam yang telah ditunjuk dalam satu masjid, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, kecuali Hambali ada sedikit perbezaan. Karena Hambali berjamaah itu wajib. Sedangkan di sisi yang lain, berjamaah itu sunnah muakkad dan fardu kifayah. Di sisi mazhab Syafi'i, semuanya sepakat mengatakan makruh hukumnya melakukan jamaah gelombang kedua. Di mana kemakruhannya? Kalau dilakukan di masjid yang ada imam ratib, ada imam yang telah ditunjuk, dan ada jamaah tetap. Arti jamaah tetap, penduduk kampung salat di situ, seperti masjid kita, Masjid Baitur Rahman, Islamik, segala macam. Sudah ditunjuk imam dan sekelilingnya salatnya di situ. Maka tidak baik untuk melakukan jamaah gelombang kedua. Walaupun selama ini pikiran kita mengatakan, gimana nak agak? Kan lebih agak semayang jamaah daripada semayang tidur dilikut. Ternyata tidak begitu di sisi orang yang lebih alim daripada kita. Lebih utama salat sendiri kalau salatnya di masjid itu, daripada mendirikan jamaah gelombang kedua. Kenapa begitu semua imam mazhab mengatakannya? Karena Rasulullah ketika mengatakan salat yang terbaik adalah di awal waktu, kalau dibebaskan boleh melakukan gelombang-gelombang, maka muncullah sebuah pemahaman, yuk kita salat jamaah, sudah azan. Maka orang akan berkata, tenang, terlambat nanti kita buat sendiri di belakang. Lalu ada orang yang enggak keluar-keluar sampai jam 2 dari kantor. Yuk salat jamaah, azan sudah, tenang. Nanti kita bisa buat gelombang berikutnya. Maka semua gelombang-gelombang setelah salat bersama imam, semuanya dibenci Allah walaupun mereka melakukannya sah. Itu yang disebut dalam kitab. Makanya kadang-kadang sebahagian orang itu kepikir kerok sangat. Hana gebaca saduran. Masya Allah, mujtahid mengatakan makruh, maka kita yang tidak berilmu harus tahu kenapa dasarnya. Makruh, Pak. Jadi pilihannya apa? Lebih bagus menyukai sembahyang telat, imam baru assalamualaikum. Bagusnya langsung ke sudut salat sendiri. Tapi dilakukan di masjid yang ada imam ratib dan ada jamaah tetap. Tapi kalau mau salat di masjid yang bukan masjid tetap, tidak ada imam ratib, tidak ada jemaah tetap. Masjid, contohnya musalla SPBU, musalla di mall, musalla di tengah-tengah jalan. Atau masjid yang tetap imam ratib cuma kecil. Memang enggak bisa dilakukan sekaligus. Enggak bisa, orang antri enggak bisa masuk karena terlalu kecil masjid yang sudah ditetapkan di kampung itu. Di situlah baru diizinkan, silahkan lakukan bergelombang. Silahkan lakukan bergelombang. Maka maksud para imam ini apa? Datanglah bersama imam yang tetap. Salatlah bersama imam yang tetap. Sampai begitu diatur hebatnya orang-orang yang berjamaah di waktu yang pertama. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah untuk melakukan dan menyambung salat jamaah kita sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surganya nanti.
Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.